Materi selanjutnya dari momentum dan impuls adalah tumbukan pada bola memantul atau benda memantul. Bola memantul ini adalah aplikasi dari tumbukan lenting sebagian ya. Jadi misalkan kita punya bola atau benda, terus kita jatuhkan, maka si bola ini dia akan jatuh, kemudian dia akan mempunyai kecepatan ketika di bawah ini sebelum menyentuh lantai, misalkan adalah V0 kecepatannya ya. Maka dia akan memantul ke atas dengan kecepatan yang lebih kecil. Ini misalkan adalah V1. Dan ketinggian yang bisa dicapai benda juga biasanya lebih kecil ya dibanding dengan ketinggian awalnya. Kemudian dia jatuh lagi, ketinggiannya lebih rendah, jatuh lagi, mantul lagi ya, dan ketinggiannya lebih rendah dan akhirnya dia berhenti di tanah. Ini kasus bola memantul yang sering kita lihat sehari-hari ya. Minimalnya ada 3 yang harus kita ketahui dari rumus kasus bola mantul ini. Yang pertama adalah rumus koefisien restitusi. Koefisien restitusinya di sini adalah kecepatan setelah tumbukan, dalam hal ini kecepatan ketika bola ini memantul ya, dibagi dengan kecepatan sebelum tumbukan, kecepatan sebelum dia menumbuk si lantai. Jadi ini V1 per V0 atau boleh juga V2 per V1. V2 itu berarti kecepatan ketika pantulan yang kedua ini. Ini adalah V2. V3 berarti kecepatan ketika pantulan yang ketiga dan seterusnya. Boleh juga V3 per V2 atau kalau misalnya ada banyak V4 per V3 juga boleh. Nah, kita ingat juga bahwa kecepatan benda ketika jatuh bebas itu sama dengan akar 2GH. Maka yang V-nya ini bisa kita ganti jadi akar 2GH. Sehingga kita akan dapatkan ini V1 akar 2GH1. V0 berarti akar 2GH 0. 2G-nya kita coret, nanti kita dapat H1 per H2. Begitupun yang V2 per V1 ya, dapat H2 per H1 dan ini H3 per H2. Atau kita juga boleh ambil ininya aja, perbandingan ini. Ya, kita kuadratkan semuanya, maka akarnya hilang menjadi perbandingan ini. Kita punya perbandingan ketinggian pantulan. H1 per H0, H2 per H1, H3 per H2. Pokoknya ini angkanya lebih besar ya yang di atas ya dibanding yang bawah. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal di bawah ini. Soal yang pertama, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Dijatuhkan dari ketinggian 5 meter berarti ini adalah ketinggian awalnya, berarti H0 ya. Dan terpental hingga mencapai ketinggian 0,8. Dia mental atau mantul sehingga ketinggiannya jadi 0,8. Maka ini adalah H1. Pantulan yang pertama 0,8 meter. Ditanyanya adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu tadi simbolnya E ya. Nah, E kalau pakai H tadi rumusnya apa? Akar H1 per H0 ya. H1-nya udah ada nih 0,8 per H0-nya 5. Nah, ini biar gampang hitungnya ya, kita kali 10 dulu semuanya, atas bawah kali 10. Biar nggak ada 0-0-nya, jadi 8 per 5 kali 10 jadinya 50. Ini kan masih belum bisa diakar ya, kita juga boleh kali 2 atas bawah. Kita kali 2, maka kita akan dapatkan ini 8 kali 2, 16. 5 kali 2, 100. Nah, 16 diakar kan bisa nih 4. Ya, 10 diakar juga 10. 4 bagi 10 itu 0,4. Ini jawabannya yang B. Soal yang selanjutnya. Sebuah bola tenis yang massa adalah M, M-nya sama dengan 100 gram, dilepaskan dari ketinggian tertentu. Pada pemantulan pertama, tinggi yang dapat dicapai adalah 3 meter. Ini pantulan pertama. Tinggi itu H, berarti pantulan pertama H1, 3 meter. Dan pantulan kedua berarti H2 sama dengan 1,5 meter. Ditanya adalah tinggi mula-mula. Tinggi mula-mula berarti H0 ya. Nah, ini tinggal pakai perbandingan. Itu perbandingannya H1 per H0 sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 dan seterusnya ya. Di sini yang diketahui itu H1 sama H2 nih. H1 sama H2 ada nih ya. Dan yang ditanyakan adalah H0. Ini yang ditanyakan, berarti kita ambil aja perbandingannya yang ini. Ya. H1-nya kita masukkan 3, H0-nya kita masukkan H0 ya, karena ini mau dicari.
Kemudian H2 nya udah ada 1,5 dibagi dengan H1 nya itu adalah 3 meter. Ini tinggal dikali silang ya. Berarti 3 kali 3 9 sama dengan ini 1,5 H0. Maka kita dapat H0 nya itu sama dengan 9 bagi 1,5. Berapa 9 bagi 1,5? Jawabannya adalah 6 ya. 6 meter. Jadi jawabannya ini yang C.